gimana pandangan Koko Cici tentang LDR atau LDM? Kamu pernah LDR? Enggak, because I hate it. Aku pernah. Syukurin. Aku pernah LDR. Enak gak? 1 bulan jadian, abis itu LDR sampai 4 tahun. Ketemuan cuman liburan Musim panas. 3 Enak bulan. gak? Aku tanya enak gak? Enggak. Enakan. Subjektif ya, gak enak jawaban dari dia. Enakan pas sama papi setiap hari ketemuan nonstop dari pagi sampai malam. Iya, sampai emak gua komplain. Lu pacaran, orang mah di mana-mana pacaran mah ketemu cuma hari Sabtu. Ini mah setiap hari. Terus gua tanya, di mana hukumnya orang pacaran cuma boleh ketemu hari Sabtu? Emak gua ketawa. Ya, kita tetap melanjutkan. Iya, bodoh amat. ketemuan. Iya, bodoh amat. Keras kepala. Terus kita bosan nggak? Enggak. Aku sampai sekarang nggak pernah bosan sama kamu. Dan kita di rumah hampir ketemu 24 jam sekarang. Iya. Dari awal Dari married. dulu. Udah mau 6 tahun ya, saya. 6 tahun 24 jam ketemu terus. Nggak bosan. Kurang, masih kurang. Oke, jadi gimana pandangannya, Papi? Semenit intro. Oke, gini, menurut gue gini. Gue kasih disclaimer dulu ya. Gue tidak pernah menjelekkan atau membodohi, menyudutkan atau bilang goblok lu, tolol lu, nggak pernah gitu. Maksudnya untuk orang-orang yang memang memilih untuk LDR atau terpaksa untuk LDR atau LDM. Itu dulu yang harus digarisbawahin ya. Nah, itu satu statement. Kedua statement gue adalah setiap orang itu punya pilihan. Setuju nggak? Itu statement gue, oke? Setiap orang punya pilihan. Ketiga, kita nggak pernah, gua nih yang dicurhatin ratusan ribuan orang, maksudnya kayak gua tuh nggak pernah bisa mengkorek banget apa yang menjadi motivasi dia paling dalam. Maksud gue gini, ada yang cerita, kok gua LDR sekian tahun, misalkan kayak gitu, karena memang suami gue dinas di luar kota gitu kan, kita berbeda kota, gue di kampung halaman gitu loh, udah sekian tahun nih LDR gitu loh. Terus sekarang masalahnya apa, gue tanya. Masalahnya ya hubungannya hambar, komunikasinya jelek. Abis itu dia udah gak kayak orang yang dulu lagi, udah berubah. Oke, terus dan dia main cewek. Oke, gitu loh. Maksudnya kayak, Beb, kasus LDR yang aku dapetin, LDM yang aku dapetin gitu ya, itu yang endingnya itu akhirnya cowoknya itu selingkuh atau main cewek gak bener itu gak sedikit loh. Itu banyak banget loh. Maksud gue gini, jadi ikutin gue pelan-pelan ya. Jadi kalau misalkan seorang lelaki yang bilang, Babe, I love you, orang yang paling berharga adalah lu. Sesuatu yang paling berharga adalah keluarga. Tapi abis itu, lu memutuskan untuk kerja di luar kota. Untuk LDM sama istri lu. Jauh dari keluarga lu dengan alibi gajinya besar, atau dengan alibi bisnisnya bagus, atau disuruh bos or whatever lah, maksudnya itu pilihan lo gitu kan. Dan akhirnya lo memilih untuk jauh dari keluarga lo, jauh dari istri dan anak lo, dan berpotensi merenggangkan hubungan dan lo pilih itu, dan akhirnya lo pilih untuk main cewek di luar sana, atau lo punya simpanan atau whatever lah, lo punya selingkuhan. Maka menjadi sulit buat gua mempercayai lu punya intensi LDR-nya itu murni hanya untuk kerjaan. Jadi susah. Coba gua racunin kalian sekarang ya. Nih buat para wanita yang nonton, gua racunin kalian sekarang. Bisa nggak memang suami lu dari awal emang punya rencana untuk LDR? LDR terserah gitu loh. Maksudnya kenapa? Karena memang dia nggak mau deket-deket sama lu. Supaya nggak dikekang sama lu. Deket lu tuh berisik soalnya. Nuntut mulu, nyuruh mulu. Misalkan seperti itu, contoh ya. Gue kayak agak lebay. Maksudnya deket sama lu tuh gerah gitu loh. Karena lu orangnya posesif sih. Bisa jadi dia sengaja LDR supaya bebas. Supaya jauh dari lu nggak pantau dia. Lu nggak baca-baca WA dia. Lu nggak search, history dia browsing apa aja. Gitu kan. Sehingga dia itu jadi seenak jidat dia di kota seberang sana,
dan dia berpotensi untuk melakukan apapun yang diinginkan tanpa diketahui oleh lu. Bisa jadi nggak? Bisa jadi. Maksudnya adalah emang itu tujuan si suaminya. Berarti dia belum siap berkomitmen untuk tinggal bareng. Sedikit sekali seorang lelaki yang memang punya komitmen demikian. Gue harus akui itu, Beb. Sedikit sekali lelaki yang punya komitmen hanya stay di satu perempuan. Sedikit sekali. Sedikit sekali. Makanya banyak pandangan masyarakat kalau lelaki itu kalau belum nikah itu puas-puasin dulu nakal. Pernah denger nggak? Nanti biar kalau udah nikah nakalnya udah nggak dieksplor lagi, biar udah kenyang nakalnya. Gue nggak setuju banget sama pandangan ini. Gue benar-benar nggak setuju banget. Kenapa harus lelaki itu diidentikan dengan pasti nakal, pasti bajingan atau pasti apa? Jangan begitu dong, maksudnya. Nah tapi menjadi susah buat gue untuk percaya alibi suami lu. Kan gue kerja buat keluarga, kan gue kerja buat anak istri gue, menjadi susah buat gue percaya. Bisa di otak jahat gue bisa berpikir bahwa emang itu akal-akalan suami lu untuk jauh dari lu supaya nggak ada yang pantau kalau dia mau main cewek. Itu jawaban gue. Masalahnya kalau dia bilang dia demi keluarga, tapi akhirnya dia berpotensi merenggangkan keluarganya. Jadi bingung kan? Harga yang dibayar lebih mahal daripada pengorbanannya tuh jadi mahal banget sih. Iya, maksud aku gimana saya? Gimana sih kalau misalkan aku bilang, Beb, aku paling cinta sama kamu, tapi kerjaan gue tiap hari nyakitin elu. How? Maksudnya gimana bisa omongan gue dipercaya? Maksud gue, lu punya tindakan selalu berteriak lebih kencang daripada kata-kata lu. Selalu berteriak lebih kencang. Jadi kalau hari ini lu bilang, lu sayang anak, lu sayang bini, lu sayang keluarga, tapi lu malah terima job yang jauhnya itu ribuan kilometer gitu loh dari tempat tinggal keluarga lu sekarang. Bagaimana caranya gue bisa mempercayai lu kalau memang lu lakukan itu untuk keluarga? Apalagi endingnya lu bersama wanita lain. Gimana caranya gue bisa percaya lu jadi ya tuh bener-bener mikirin keluarga? That's why I hate LDR or LDM. Itu kenapa gue gak suka gitu. Dan loh. dia pikir dengan dia melepas tanggung jawabnya itu, terus begitu dikasih ke keluarganya yang ngurus, berarti masalahnya udah selesai. Menurut gue itu bisa jadi malah jadi nambah masalah lagi, karena ya yang pacaran dari awal kan suami istrinya, bukan sama mamanya, bukan sama mertua gitu loh. Jadi kayak penyesuaian dan istri ditinggal bikin apa ya, merasa makin sendirian ngurus rumah tangganya, itu sih yang berat. Menurut aku kayak komunikasi itu yang harus benar-benar kayak diomongin dari awal sih. Maksud aku gini loh, kalau misalnya yang kita tahu pria kan memang punya kebutuhan ya gitu, maksudnya kayak untuk having sex itu kan kebutuhan ya, kan gitu. Ya itu nggak kebutuhan pria doang lah, kebutuhan ya, pria dan tapi wanita. Maksudnya ya maksudnya gini loh, kalau misalnya memang kalian menyadari kalau kalian memang punya kebutuhan itu, jangan jauh-jauh gitu. Maksudnya jangan sengaja malah jauh gitu loh. Maksudnya kayak kamu tahu misalnya kayak kamu punya kebutuhan untuk berhubungan gitu, apalagi kalian sudah married, sudah sah gitu kan. Tapi kalau kaliannya jauh lah, terus gimana cara memenuhi kebutuhannya gitu nggak sih? Iya. Nah terus cara melampiaskannya akhirnya malah jadi salah kalau jadi misalnya ke orang lain jadi gitu. enggak. Ya kalau memang mau LDM mendingan istrinya diajak aja gitu. Iya. Maksudku, dan makanya itu tadi yang statement kedua aku loh, say. Setiap orang itu punya pilihan. Setiap orang punya pilihan, which is berarti istri punya pilihan untuk ikut atau enggak. Gak jadi, maksud gue gini ya, gue tuh orangnya tuh gak terlalu suka terima alasan gitu loh. Maksudnya kayak, Beb, kenapa kamu telat? Tadi soalnya aku gini-gini, gue gak mau terima alasan, intinya lo telat gitu, ngerti gak? Jadi intinya sekarang gini, kalau misalkan hari ini lu bilang, gue harus LDM, kenapa? Soalnya suami gue ada kerjaannya jauh di sana, kenapa lu gak ikut? Soalnya anak gue sekolah di sini, kenapa gak sekolahin di sono? Maksud gue, selalu ada yang bisa dicari jalan keluarnya. Atau suami lu jangan LDM, di sini aja kerjanya. Maksud gua kayak peluang itu bertebaran di mana-mana. Tapi keluarga lu itu cuma satu.
Maksud gue tuh kerjaan itu bisa bertebaran di mana-mana. Kerjaan tuh kan banyak ya. Lu ikut orang, lu bikin proyekan gitu loh. Lu kerja kantoran atau lu mau bisnis sendiri, lu mau buka all shop or whatever, itu banyak sekali ragamnya. Tapi keluarga lu tuh cuma satu gitu loh. Jadi itu tidak bisa sesuatu hal yang memang udah intinya itu digantikan. Peran lu sebagai seorang lelaki nih, sebagai seorang suami dan ayah, itu tuh nggak bisa digantiin sama siapapun, termasuk peran istri juga tidak bisa digantikan oleh siapapun gitu loh. Jadi jangan bermain-main dengan peran itu. Sebagai seorang lelaki, memberikan nafkah kepada seorang istri atau keluarga itu kan wajib hukumnya. Tapi bukan berarti Nafkah bukan cuma uang. iya, berarti bukan berarti maksudnya kerjaannya suami itu cuman kasih duit doang terus selesai. Karena seperti yang Mame bilang, nafkah itu bukan hanya soal uang. Lu nafkah secara batin. Lu nafkah secara lu punya kehadiran lu gimana. Lu punya secara omongan lu gimana. Penting loh omongan untuk istri dan anak tuh penting. Lu punya waktu untuk mendengarkan istri dan anak itu juga penting. Maksud gue, jadi nggak sesimpel lelaki mau kawin itu cuman ngasih duit selesai. Nggak sesimpel itu. Nah makanya sekali lagi yang aku bilang, pandangan aku gimana soal LDR sama LDM, gua adalah orang yang sangat menentang LDR atau LDM. Gua nggak ada kompromi di sini. Kenapa? Karena segala sesuatu bisa dibicarakan, bisa dikomunikasikan, dan segala sesuatu adalah sebuah pilihan. Pilihan mengandung konsekuensi, pilihan mengandung resiko. Hari ini kalau kalian LDR atau LDM, jadi gimana? Ya nggak apa-apa. Kalau misalkan memang udah kalian itu udah pilihannya udah seperti itu, resikonya dan semuanya udah dipikirkan, ya terserah gitu loh. Tapi kalau misalkan kalian bilang, ya tapi kan misalnya kalian punya 1001 alasan lah untuk membela kenapa harus RDL dan LDM, ya nggak apa-apa selama kalian merasa hubungan rumah tangga kalian tuh baik-baik aja. Kalian boleh ngomong sama gue, tapi kok gue fine-fine aja kok LDR. Bagus buat lu, nggak apa-apa. Tapi itu nggak akan mengubah pandangan gue bahwa LDR dan LDM itu akhirnya gue jadi setuju. Itu nggak akan mengubah pandangan gue, gitu loh. Tetap Karena yang banyak terbaik. yang curhat, banyak yang ngeluh gitu. Iya, maksudnya maksudnya. banyak orang yang mau membela diri di depan aku juga, Beb. Maksudnya ketika kemarin aku kan ada sempat bahas LDR, banyak orang, kenapa kok kan begini gini. Tapi kan itu kan tuntutan pekerjaan. Tapi kan karena anaknya sekolah di sini, whatever. Gue nggak mau denger itu, maksudnya. Tapi selama lu punya hubungan rumah tangga bagus-bagus aja, ya udah nggak apa-apa. Kenapa kalian bisa nanya begini? Pasti kan rumah tangganya ada bermasalah. Pasti kan ujung-ujungnya bisa jadi selingkuh. LDR apa sih yang paling ditakutin? Selingkuh, menurut gua. Selingkuh yang paling ditakutin. Dan kalau akhirnya suami lu jadi selingkuh, atau istri lu di rumah jadi selingkuh sama orang lain, itu bikin gue jadi sulit percaya kalau RDR kalian itu memang it works. Iya, memang it works. Gue nggak bisa setuju kalau berhasil. LDR yang berhasil tuh seperti apa? Pertanyaannya gue gitu loh. Selama ini aku banyak sekali ketemu orang yang LDR, dan aku tidak pernah bisa menemukan seseorang yang LDR-nya itu berjalan dengan luar biasa. Wah, idaman banget ini orang LDR. Gak bisa. Pasti tetap ada minusnya. Pasti tetap ada kurangnya. Di sekelilingku banyak kok yang LDR. Berantem. Gitu kan. Atau udah berantem lah. Enggak. Ada yang berantem, Beb. Ada yang berantem. Tapi giliran udah bayan. Ya lu gak bisa gimana-gimana. Maksudnya gak bisa tatap muka. Gak bisa. Sampai berantem berikutnya. Sampai bayan lagi. Berantem lagi. Jauh aja terus begitu. Itu makanya gue kurang setuju sih. Maksudnya kayak sosok kehadiran seseorang gini ngomong secara langsung itu ada poin plusnya gitu loh. Jadi di inilah, maksudnya di kalkulasi lah lebih banyak positif atau negatifnya LDR atau enggak LDR. Nah, menurut aku itu penting banget buat cewek awal-awal gitu. Kalau mau memutuskan, ya kalian jujur dulu sama diri sendiri, kalian kuat nggak, kalian siap nggak, terlepas dari yang karena abis gue udah terlalu cinta sama ini orang gitu-gitu loh maksudnya.
kalau memang kalian tipenya yang kuat, memang mungkin ada yang kayak kebiasaan dari, maksudnya kayak keluarganya dari papanya juga udah LDM apa segala Iya, macam, kayak udah merantau biasa terbiasa biasa gitu kan. biasa kan merantau orang Yang pergi kalau cari udah kerja. terbiasa kayak gitu ya mungkin mereka lebih kuat ya gitu. Cuman Iya. ada konsekuensi yang kalian harus Tetap ada konsekuensi bayar lah. gitu kan, PR-nya lebih banyak gitu loh maksudnya. Kayak kalau memang andai kata kalian dari awal bukan tipe yang siap untuk LDM, Jangan coba-coba. jangan mulai dari awal gitu. Apalagi kalau dari pacaran udah tahu memang pacarnya itu jauh gitu kan. Jangan. Gitu. Kalau Kalau bisa pacaran jangan. masih bisa putus, kalau udah LDM udah nyesel tengah jalan udah nggak bisa berubah lagi gitu kan, Iya. harus dijalanin gitu sih. Jadi mungkin untuk pencegahannya dari awal kita jujur sama diri kita sendiri dulu gitu loh. Siap Maunya apa? enggak. Maunya apa Iya. gitu Kalau kan. memang kalian itu sebenarnya menginginkan pasangan yang ada di kalian, apa yang setiap kalian butuh dia ada, ya jangan pilih Jangan yang pilih emang LDR. mau LDM. Apapun alasannya. Nih kalau gue ngomong begini ya, ntar banyak yang pelintir gitu loh. Maksudnya banyak yang nggak suka. Jadi banyak yang emang kenapa LDR kayak begitu. Banyak yang berusaha membenarkan gitu loh ya. Kalian nggak usah capek-capek sih membenarkan kenapa kalian LDR. Karena sekali lagi gue bilang, gue nggak terlalu ambil pusing sama kalian punya keputusan untuk LDR atau enggak. Sekali lagi balik lagi, setiap keputusan ada resikonya, oke? Dan lu punya pilihan untuk memilih konsekuensi mana yang paling kalian bisa terima. Balik lagi, kenapa? Karena gue nggak LDR, berarti kan gue pro yang nggak LDR. Maksud gue sesimpel itu loh. Kalau kalian maunya di yang enak, di jawabannya itu yang enak di telinga kalian, pilih tanya sama pasangan yang sukses LDR. Ya, good luck, semoga berhasil. Cari yang dapat pasangannya yang sukses LDR, cari gitu loh. Kalau gue sih sampai sekarang nggak nemu siapa yang sukses LDR, nggak ada. Even bini gue sendiri aja dulu LDR kacau balau, hancur berantakan gitu loh maksudnya. Ya jadi sampai saat ini gue belum pernah menemukan ada orang yang sukses LDR, literally sukses loh ya, hubungannya baik, benar-benar si cowoknya itu benar-benar murni emang karena kerjaan tapi tetap dijaga, mungkin video call terus, WA terus, telepon terus, I don't know. Dan buat cewek jangan terlalu buru-buru ya ngomong kayak suami gue nggak ngapa-ngapain kok di sana. Jangan terlalu buru-buru ya, karena banyak hal yang mungkin lu belum tahu. Itu banyak hal yang mungkin suami lu tutupin yang lu belum tahu. Gue jahat nih ngomong gini. Ya bener, karena bener nggak Beb? Karena mungkin banyak hal yang lu belum tahu. Enggak kok, tiap kali dia pulang gue periksa cek handphonenya, kok bisa jadi handphonenya 2 atau 3. Waduh. Yang lu nggak tahu, beneran lu nggak tahu gitu loh. Lu nggak tahu, jadi jangan lu merasa lu tahu segalanya tentang suami lu. Bahkan kalau suami lu sendiri nggak deket sama lu, so kayak jauh dia posisinya, lu nggak tahu. Aku banyak terima kasus kayak gitu, tahu-tahu udah punya simpenan, Beb, udah punya istri, udah punya anak, lu baru gigit jari. Yang tinggal serumah aja bisa punya simpenan. Bagaimana yang jauh, cuman mikirnya begitu aja. Tapi ya kalau misalkan suami lu setia, emang cuma buat kerjaan doang, ya haleluya gitu loh. Tapi kalau misalnya nggak demikian ya amsyong. Coba gitu ya amsyong. Itulah jawaban gue, clear lah. Gue tuh orang yang sangat-sangat nggak setuju sama LDR sama LDM. Apapun alasannya, lu mau terpaksa kayak lu mau apa, I don't care gitu sih. Gue tetap nggak setuju. Kenapa? Karena lebih banyak negatifnya menurut gue dibanding positifnya. Clear? Okay. Jelas? Semoga yang suka ataupun nggak suka jawaban gua, ya kalian bisa nilai, lihat poinnya aja, yang positif apa. Seperti yang tadi gua bilang, jangan lu merasa lu udah tahu semuanya tentang suami lu, karena belum tentu. Itu jahat ya gua. Karena belum tentu, itu aja. Jadi kayak komunikasinya dijaga lah buat yang mau LDR LDM, dibikin lebih intens dan dibikin lebih intens. Inilah daripada yang biasanya gitu. Jadi kalau misalkan kalian, semangat. gue sanggup LDR kok, dan gue yakin LDR gue berhasil, gue tunggu 5 tahun dari sekarang, gue tunggu 10 tahun dari sekarang, gue tunggu ya. Kalau memang berasa berhasil, DM gue kapan aja, gue dengan senang hati membaca gitu. Oke? Thank you so much.